Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, saya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku jamaah pengajian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Senantiasa kita awali majelis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dengan lisan kita sebagai bentuk rasa syukur kita tentunya diiringi dengan keyakinan di dalam hati kita bahwasanya seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita adalah murni hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dari selainnya. Kemudian kita juga berusaha menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan tersebut untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa syukur kita, maka kita gunakan kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita di atas jalan takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan di antara cara yang paling utama untuk kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian ilmiah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun apabila mendengar nama beliau disebut kita bersolawat atasnya. Maka minimalnya ketika kita menghadiri majelis-majelis seperti itu, seandainya kita nggak paham pun, tapi tentunya insya Allah kita bisa mengambil faedah, bisa memahami pelajaran yang ada pada kajian. Namun minimalnya kita mendapatkan keutamaan yang sangat utama, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan di grup, kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Kemudian malaikat itu menaungi kita, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menuntut ilmu, yang duduk di kajian di dalam masjidnya Allah, merupakan rumah dari rumah-rumah Allah. Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Kemudian Allah juga akan menyanjungnya, menyebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Itu minimalnya, seandainya kita tidak bisa mengambil faedah minimalnya misalkan. Tapi seandainya kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran dari kajian yang kita pelajari, maka itu lebih utama lagi kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita, memberikan isti'anah, memberikan maunah, pertolongan kepada kita semua untuk bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya dan istiqomah di atasnya hingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian rutin kita tiap hari Selasa malam, itu tentang tafsir Al-Qur'an. Setelah atau sebelum liburan Idul Adha kemarin, kita sudah memasuki atau membaca sebagian dari ayat dari surah Wasyams, Wasyamsi wa duhaha.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha." Demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha. Dan juga demi rembulan. Apabila rembulan itu mengiringi matahari. Artinya pergantian antara matahari dan rembulan. Kemudian wan nahari idza jallaha. Dan demi waktu nahar. Apa Pak? Nahar? Waktu siang. Jadi kita belajar, kita ulang-ulang agar kita juga bisa hafal artinya juga, hafal suratnya. Ini keutamaannya dulu. Dan demi waktu siang apabila menampakkan matahari tersebut. Jallaha itu artinya menampakkan, hanya kembali ke asyams, matahari. Jadi ketika waktu siang itu kan menampakkan matahari terlihatnya. Kemudian walaili idza yaghshaha. Dan demi waktu malam, apabila waktu malam itu meliputi, menyelimuti atau menutupi matahari. Jadi gantian waktu malam itu menjadi gelap, gantian rembulan yang keluar. Dan wassama'i wa ma banaha. Dan juga demi langit serta pembangunannya. Sempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam membangun langit yang begitu tinggi, makhluk Allah yang tinggi, yang ada di atas tanpa ada tiang, dan merupakan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Demikian juga wal ardi wa ma tahaha, dan demi al ardi, bumi. Jadi demi langit, kemudian demi bumi, wa ma tahaha, dan hamparannya. Ya Allah menghamparkan bumi itu tujuannya apa? Agar kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa hidup di atasnya. Dengan kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi dan penghamparannya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat berikutnya dengan menggunakan nafs. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi wa ma sawwaha artinya apa yang Allah sempurnakan jiwa tersebut. Hanya di sini kembali ke nafs. Sedangkan di ayat sebelumnya ada dhamir ha yang di akhir-akhir itu kembalinya ke asyam semua. Namun di sini di ayat ini Allah Taala bersumpah dengan jiwa dan penyempurnaan jiwa tersebut. Sawwaha artinya itu penyamaan, sama dalam artian proporsional, semuanya rata, sempurna. Jadi Allah menyempurnakan penciptaan jiwa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut tentang kefajirannya dan tentang ketakwaannya. Jadi tentang baik dan buruk Allah ilhamkan kepada jiwa tersebut. Dan kemarin kita membaca tafsir dari Al-Imam Al-Mufassir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala sampai di firman Allah taala wa nafsi wa ma sawwaha. Di bawah itu tafsirannya kita baca qala al-musannif wa qala al-mufassir rahimahullah taala wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi Allah menyempurnakan penciptaan jiwa tersebut. Kata Syekh rahimahullah taala, yahtamilu annal murada nafsu sairil makhluqatil hayawaniyati kama yu'ayyidu hadzal umum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya dan demi jiwa, di sini Allah menggunakan secara bahasa Arabnya itu nafsin, itu kan bertanwin. Itu diantara tanda nakirah. Kalau dalam nahwu itu nakirah artinya umum. Jadi semua jiwa. Allah bersumpah dengan semua jiwa. Jadi yahtamilu memungkinkan annal murada bahwasanya yang dimaksud, yang diinginkan dengan nafas, jiwa yang Allah gunakan sumpah dalam ayat ini adalah nafsu sairil makhluqatil hayawaniyah. Jiwanya seluruh makhluk-makhluknya Allah yang hayawaniyah, yang memiliki jiwa itu disebut dalam bahasa Arab itu hayawaniyah.
Kalau dalam bahasa Indonesia pun dari pelajaran IPA ya, dulu kita juga mempelajari yang memiliki jiwa itu disebut dengan hewan kan itu. Baik manusia ataupun hewan itu memiliki jiwa. Karena memiliki apa? Ruh yang ada di dalam jasadnya kan itu. Ada jasad fisiknya, kemudian ada jiwa yang ada di dalamnya. Nah, jadi memungkinkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya ini seluruh jiwa Allah gunakan untuk bersumpah. Nah, ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, sering kita ulang, kalau Allah bersumpah terserah Allah. Ya, Allah mau bersumpah dengan apapun, dengan siapapun itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersumpah, ya bersumpah hanya dengan menggunakan nama Allah. Demi Allah. Bahkan kita mau bersumpah seperti itu. Bahasa Arabnya wallahi, demi Allah. Tidak boleh kita bersumpah demi bapakku, tidak boleh. Nah, demi matahari, kita yang ngomong bersumpah tidak boleh, kecuali di sini kan kita menukilkan Al-Quran, kita baca Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala, beda. Jadi kalau kita bersumpah hanya boleh dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan jiwa. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Bisa jadi jiwa yang Allah gunakan sumpah itu seluruh jiwa makhluknya hayawaniyah. Kama yu'ayyidu hadzal umum, sebagaimana dalam ayat ini itu menunjukkan keumuman. Karena tadi dalam bahasa Arab itu nakirah itu menunjukkan umum. Seperti kalau kita mengatakan rojulun, nah itu kan bertanwin, rojulun, rojulan, rojulin. Nah itu artinya apa? Seorang laki-laki siapapun dia. Tapi kalau ada alif lamnya menjadi ar-rojulu, ar-rojula atau ar-rojuli, maka itu menjadi ma'rifah, menjadi tertentu. Jadi seseorang tertentu. Nah, tapi kalau masih tanwin, rojulun, rojulan, rojulin, maka itu umum. Sama seperti dalam ayat ini, wa nafsin, itu kan ada tanwinnya. Namun ketika ketemu wawu, nah kita baca Al-Quran ada hukum tajwidnya, maka dimasukkan ke wawu menjadi wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, artinya dia bertanwin, dia nakirah, itu umum sifatnya. Jadi demi seluruh jiwa dan penyempurnaannya. Itu kemungkinan yang pertama. Kata Al-Mufassir Asy-Syaikh Sidi rahimahullah taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa yahtamilu, dan mungkin juga annal murada, bahwasanya yang diinginkan bil iksami dengan sumpah binafsil insan, dengan jiwanya manusia. Jadi tidak umum seluruh jiwa seluruh hayawanah, tapi khusus jiwanya manusia saja. Jadi sumpahnya Allah di sini, nafs di sini adalah binafsil insan, dengan jiwanya seorang manusia al-mukallafi, yang mukallaf. Napa Pak? Artinya mukallaf kan? Sering dengar kata mukallaf. Yang dibebani. Nah, mukallaf itu yang dibebani syariat. Yang sudah mempunyai tanggungan menjalankan syariat. Itu namanya mukallaf. Nah, biasanya kan orang syaratnya orang apa wajib sholat itu kan apa akil balik mukallaf, tamyiz, mukallaf itu sudah terbebani dia. Nah, kapan terbebani? Ketika sudah balik, berakal, maka dia mukallaf. Nah, ini adalah yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jiwanya seorang manusia yang mukallaf. Nah, mana buktinya? Bidalili ma ya'ti ba'dahu. Dengan dalil apa yang datang setelahnya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya berfirman setelah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut apa? Kefajiran dan ketakwaan. Tentang perkara buruk dan tentang perkara yang baik. Maka siapa yang bisa diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan dan keburukan? Manusia, karena Allah beri apa? Akal. Kalau hewan tidak ada akalnya ini. Tidak bisa melakukan kefajiran ataupun ketakwaan. Ini dalil yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala, kemungkinan yang kedua. Jadi yang digunakan sumpah itu adalah jiwanya manusia yang mukallaf. Nah, dalilnya ayat berikutnya. Namun kata beliau rahimahullah taala berikutnya wa ala kullin, dan atas setiap kemungkinan itu
Maknanya itu wa ala kulli dzalika, atas setiap kemungkinan tadi, apapun kemungkinannya, apapun tafsirannya, yang penting apa? Fan nafsu, maka nafas atau jiwa itu adalah ayatun kabiratun min ayatihi. Jadi jiwa yang ada pada makhluknya itu adalah ayat, tanda kabirah yang besar min ayati, dari ayat-ayatnya Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan bahwasanya ayat itu ada dua macam. Ada ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Jadi ayat itu artinya tanda. Tanda itu ada yang sifatnya syar'iyyah, yaitu ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Itu adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat syar'iyyah. Adapun ayat kauniyah, ya diantaranya ini makhluk-makhluknya Allah yang bisa kita rasakan, yang bisa kita indra. Baik jiwa, kemudian yang disebut tadi ada matahari, ada waktu duha, ada rembulan, ada waktu siang, waktu malam, dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, nafas jiwa ini adalah salah satu ayat yang besar dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala, allati haqiqatun bil iksami biha. Kemudian itu ada catatan kaki nomor 1 di bawah di kertas halaman berikutnya. Itu kata haqiqatun itu dicetakkan yang lain tertulis yahukku atau yahikul iksamu biha. Itu artinya apa? Nah, artinya berhak atau pantas. Jadi kata Syekh rahimahullah taala, nafas jiwa itu adalah ayat yang besar dari ayatnya Allah yang pantas, yang berhak bil iksam untuk digunakan sumpah biha dengannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafas, dengan jiwa, maka itu pantas untuk Allah gunakan sebagai sumpah, karena itu merupakan ayatnya Allah yang besar, yang agung. Fa innaha, maka sesungguhnya nafas tersebut, ini muannas kembali ke an-nafas. Jadi nafsun itu dalam bahasa Arab itu dihukumi muannas, dihukumi perempuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya ayyatuha itu kan perempuan, mutmainnah itu juga perempuan pakai tamar buto. Maka nafas itu meskipun lafadznya mudzakkar kan nggak ada tamar butohnya, tapi maknanya perempuan dalam bahasa Arab itu. Maka di sini domirnya pakainya fa'innaha. Maka sesungguhnya dia, nafas itu tadi, jiwa itu tadi, fi ghayatil lutfi wal khifati, ada pada puncak kelembutan dan ketersembunyian. Jadi jiwa itu, jiwa manusia itu yang dibahaskan nafsul insan, jiwa manusia itu kalau bahasa kita itu apa? Penuh misteri. Dalam ketersembunyian dan sangat lembut jiwa itu. Jadi perkara yang penuh misteri ya bahasa kita. Kenapa? Sari'atu tanakuli wal harakah. Sangat cepat berpindah dan bergerak. Wa taghayyuri, dan berubah-ubah. Wa ta'assuri, dan mudah terpengaruh. Wal infi'alatin nafsiyah, dan banyak perbuatan-perbuatan nafsiyah, perbuatan jiwa itu. Di antaranya apa? Minal hammi, ada kesedihan. Kadang sedih jiwa itu. Wal irada, kadang memiliki keinginan tertentu. Wal qasd, dan tujuan. Wal hub, dan juga kadang memiliki rasa cinta. Wal bughd, kadang rasa benci. Jadi jiwa kita itu penuh misteri. Kadang saat ini kita sedang senang, nanti tiba-tiba langsung apa bahasanya itu bad mood kan itu. Langsung apa perasaan hatinya nggak tenang, nggak nyaman. Nanti tiba-tiba senang lagi, bahagia, kemudian sedih. Nah, kadang tiba-tiba merasa takut, tiba-tiba merasa nyaman, aman. Nah, itu kan penuh misteri ya gitu. Jadi kita nggak tahu kondisinya. Makanya ada doa dari Rasulullah SAW untuk menetapkan hati kita. Jadi jiwa itu hampir sama dengan apa hati. Yaitu Rasulullah mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Itu doa agar Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikan hati, itu agar menetapkan hati kita, mengokohkan hati kita
di atas agama kita. Jadi seperti itu kondisi jiwa seorang manusia, jiwa kita itu sangat misteri, sangat mudah terpengaruh, cepat berubah suasana hati kita. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa hiya allati laulaha lakanal badanu mujarradatim salim. Dan dia kembali ke nafs jiwa itu. Dan dia jiwa itu alati laulaha, kalau bukan karena jiwa itu, lakanal badanu, maka sungguh keberadaan badan kita, jasmani kita, badan kita, itu kalau nggak ada badan, laulaha, kalau tidak ada jiwa, nggak ada nafas, mujarradatin hal. Kata saya, seperti apa? Hanya sekedar patung saja. Ya, mujarradatin hal. Sekedar patung saja, karena nggak ada jiwanya, nggak gerak, mati kan itu. Hanya jasadnya aja, nggak ada ruhnya, nggak ada jiwanya. La faidah, tapi nggak ada faedahnya sama sekali. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya, menciptakan kita manusia beserta dengan jiwa yang ada di dalam diri kita. Demikian pula wa tasbiyatuha ala hadzal wajhi ayatun min ayatillahil azimah. Dan penyempurnaan, taswiyah itu kata masdar, kata benda kalau bahasa kita mudahnya itu dari kata sawwa. Kan dalam ayatnya kan wa nafsi wa masawwaha. Taswiyah itu dari kata sawwa tadi, sawwa yusawi, taswiyahnya penyempurnaannya. Dan penyempurnaan jiwa itu ala hadzal wajhi, atas sisi seperti ini tadi yang sudah kita baca, adalah ayatun, adalah ayat, tanda min ayatillahil azimah, dari ayat-ayat Allah yang sangat agung. Nah, ini merupakan jiwa yang Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu qad aflaha man zakkaha. Ayat berikutnya yang artinya sungguh telah beruntung orang yang zakkaha, mensucikan jiwa tersebut. Nah, qad di sini diartikan sungguh karena dia masuk ke aflaha, itu fi'il madhi kalau dalam bahasa Arab. Nah, tapi qad itu tidak semuanya artinya sungguh. Nanti kalau qad masuknya ke fi'il mudhari itu artinya terkadang. Nah, ini karena masuk fi'il mudhari artinya sungguh. Jadi sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa tersebut. Nah, maksudnya apa? Tahara nafsahu. Nah, tahara itu sama seperti zakah, mensucikan. Jadi kalau kita bertoharoh, bersuci, nah, seperti apa? Wudu, kan gitu, bersuci. Tahara nafsahu. Dia mensucikan jiwanya minadzunubi, dari dosa-dosa. Nah, sebelumnya ini yang fa'alhamna fujura wa taqwaha sudah disebutkan dan selesai ya, langsung qad aflaha man zakkaha. Jadi sedikit kita tambahi sebelum kita lanjut qad aflaha man zakkaha. Setelah Allah Ta'ala berfirman wa nafsi wa masawwaha, Allah Ta'ala berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan, berarti Allah apa? Mengilhamkan. Ilham itu umum untuk semua makhluknya. Kalau untuk Nabi dan Rasul khusus namanya apa? Wahyu. Nah, jadi Allah berikan ilham kepada seluruh jiwa tentang fujuraha wa taqwaha, tentang kefajirannya dan ketakwaannya. Artinya apa? Artinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jiwa kita itu sebagaimana yang telah kita ketahui, asalnya adalah sesuai dengan fitrah dalam bahasa kita. Fitrah itu sering diartikan apa? Suci. Jadi asalnya jiwa kita itu apa? Suci, bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan tentang ini loh kebaikan, ini loh keburukan. Sehingga pada asalnya diri kita itu tahu mana baik, mana buruk. Sehingga mau nggak mau, jujur atau nggak jujur, itu dalam hati kita ketika kita berbuat suatu kejahatan, itu pasti kita dalam hati kita itu merasa nggak nyaman. Nah, itu namanya jiwa kita itu masih di atas fitrah. Kita masih tahu
wah ini berdosa apa berdusta, berbohong, ngapusi tonggone, ngapusi wong perasaan kok ora nyaman yang ngapusi. Nah, itu menunjukkan apa? Jiwanya dia itu masih fitrah. Artinya memang itu adalah kesalahan karena Allah sudah mengilhamkan mana baik, mana buruk. Asalnya gitu. Nah, kemudian orang yang beruntung itu orang yang menjaga jiwa itu agar tetap apa bersih, tentang apa tetap suci. Nah, sedangkan kalau orang yang sudah terbiasa maksiat, itu lama-kelamaan akan kotor itu. Sebagaimana sering diibaratkan jiwa atau hati itu seperti lembaran putih. Sedangkan dosa-dosa maksiat itu titik-titik noda hitam. Yang kalau terus kita lakukan itu akan menghitamkan hati kita, jiwa kita. Nah, kalau sudah hitam, sudah legam itu sudah nggak bisa merasakan maksiat. Sudah nggak bisa merasakan apa kebaikan. Maksiat yang kebiasa gitu, nggak bisa membedakan. Mudahnya seperti misalkan kita terbiasa di lingkungan yang terbuka auratnya, nah, itu lama-kelamaan seolah-olah melihat aurat yang terbuka itu biasa, bukan hal yang tercela gitu. Namun kalau kita terbiasa di lingkungan yang menutup aurat, kemudian kok kita pindah ke tempat yang atau kita ada keperluan, kita sedang ada apa kepentingan usaha atau bisnis ke suatu tempat ternyata di situ banyak aurat yang terbuka. Nah, itu kalau hati kita masih fitrah itu kita akan merasakan tidak nyaman seperti itu. Nah, tapi kalau orang sudah terbiasa maksiat itu biasa aja kata mereka gitu. Nah, biasa aja. Makanya kita tuh kadang ya tadi ketika ada orang-orang yang mengatakan seni ya gitu ya. Aurat dibuka itu katanya seni. Membuat patung yang terbuka auratnya, lukisan atau apa yang kelihatan auratnya kata mereka itu seni. Ya, mereka tidak merasakan biasa wae kok orang-orang sok gereng atau gimana. Itu karena hatinya sudah kotor gitu. Sudah terbiasa melihat kemaksiatan. Tapi kalau orang yang hatinya masih bersih, yang tidak terbiasa melihat aurat seperti itu, ya melihat seperti itu ya tidak nyaman rasanya. Gitu. Pasti akan ada rasa kan itu. Nah itu bedanya seperti itu. Jadi kata para ulama yang pernah ziarah ke Indonesia itu seringnya gitu. Kalau ke Indonesia tuh repot gitu. Ya, karena mereka di sana terbiasa wanitanya tertutup, nah di sini wanitanya serba terbuka. Ini. Ya meskipun bagi kita kayaknya biasa aja ini, nggak pakai kerudung, cuma pakai dasar kayak apa, kayaknya biasa. Tapi bagi orang-orang Arab yang mereka di sana terbiasa wanitanya tertutup itu suatu hal yang luar biasa itu. Di hati mereka terasa ya gitu. Nah itu ketika jiwanya masih fitrah terselamatkan dari kemaksiatan. Tapi kalau sudah terbiasa maksiat itu bahayanya seperti itu. Sama orang yang biasa berbohong. Nah, sekali berbohong tidak nyaman dia. Dua kali berbohong masih tidak nyaman. Tapi lama-kelamaan sudah terbiasa bohong, ya sudah jadi kebiasaan. Kayaknya biasa-biasa aja. Sama juga ketika terbiasa apa? Mencuri, mengambil harta orang lain, terbiasa mendolimi orang lain. Awal-awal tidak nyaman, tapi lama-kelamaan ya terbiasa. Ya itu itu musibah kalau udah seperti itu. Nah, solusinya kita ngaji, kita belajar, oh ternyata jiwa itu seperti ini, kita segera bertobat. Ya, karena dengan bertobat itu bisa membersihkan jiwa kita. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya kita lanjutkan, Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ai tahara nafsahu, maksudnya dia mensucikan jiwanya minadzunubi dari dosa-dosa. Wa naqaha, dan naqahnya sama membersihkan, mencuci, membersihkan jiwa tersebut minal uyubi dari aib-aib, dari hal-hal yang tercela aib. Wa raqaha bi taatillah, dan dia menaikkan tingkatnya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika jiwa itu asalnya bersih, asalnya suci, pengen naik tingkat. Ya. Dengan cara apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan cara meningkatkan apa? Dengan cara apa meningkatkan iman dan takwa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa allaha, sama ini juga, dan meningkatkan jiwa itu bil ilmin nafi'i wal amali sholih, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang sholih.
Ya, namanya kita mau bertakwa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya harus dengan ilmu. Dan ilmu itu ada dua. Ada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang ghairun nafi, tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang mengantarkan si pemilik ilmu itu bisa mengamalkannya. Dan ilmu itu berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengantarkan kemanfaatan yang kekal abadi, yaitu di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita pertimbangkan ketika kita mau belajar. Ilmu ini yang akan saya pelajari bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, maka pelajari. Bermanfaat itu bisa mengantarkan kita untuk mengamalkannya, kemudian mengantarkan kepada kemanfaatan yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini adalah ilmu agama. Ilmu untuk kita bisa beramal soleh. Nah, demikian pula selanjutnya wal amali soleh, dan amal yang soleh. Nah, amal itu juga ada dua, ada amal soleh, ada amal ghairu soleh. Nah, amal soleh itu bagaimana? Amal yang baik itu sesuai dengan ilmu. Harus sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, itu amalan yang baik. Itu amalan-amalan kebajikan yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Yang tentunya amal soleh itu harus berdasarkan ilmu yang bermanfaat tadi. Jadi ini dua ini nggak bisa terpisahkan antara al ilmu nafi dan amalus soleh. Itu tidak bisa terpisahkan. Bagaimana dulu awal-awal kita membaca tafsir surat Al-Fatihah, itu agama Islam itu agama yang pertengahan. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat pada mereka. Itu siapa mereka? Orang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Yaitu mereka kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin, orang-orang sholih. Mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Bukan sebaliknya, ada dua kelompok yang menyimpang. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa murka? Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka itu berilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak diamalkan. Punya ilmu tapi tidak beramal. Tidak beramal agama, amal soleh. Untuk apa? Akhirat. Nah, amalannya ya ilmu-ilmu dunia, amalan dunia untuk kepentingan, mencari kepentingan dunia saja. Jadi untuk menindas negara lain, untuk ngapusi orang, untuk merampas harta orang lain, itu ilmu yang tidak bermanfaat seperti itu. Punya ilmu tapi digunakan untuk kejahatan. Itu adalah al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka. Itu kelompok yang menyimpang pertama. Yang menyimpang kedua waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka itu senang beramal tapi amalannya ngarang gitu loh. Amalannya ngawur. Tanpa ada tuntunan dari Nabi, tanpa ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar ketika mereka niatnya itu pengennya ibadah, tapi akhirnya ibadahnya salah karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan saking semangatnya ini di kalangan orang muslimin mungkin juga ada saking semangatnya sholat subuh 4 rakaat misalkan. Oh, rakaat kok sidik men, 4 rakaat bisa. Saking semangatnya. Kalau itu mungkin kecil kemungkinan ya karena semua udah tahu. Tapi biasanya ada yang mengamalkan apa? Ada sholat sunnah sebelum subuh, saking semangatnya dia juga sholat 2 rakaat setelah subuh. Nah, padahal kan nggak ada, sehingga dia terus menerus. Ini ada salah apa? Ada dari generasi dulu tuh yang melakukan. Demikian pula dalam riwayat yang lain tuh saking semangatnya apa? Setelah sholat asar. Setelah sholat asar juga dia membiasakan 2 rakaat setelah asar. Dipikir itu sunnah, dipikir itu ibadah kepada Allah. Padahal adalah suatu kesalahan, kesalahan. Kemudian salaf itu Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah taala itu mengingatkan orang tersebut. Celakalah kamu, diingatkan dengan langsung mengatakan celaka kamu. Orang ini bingung, lu kok celaka, sholat kok celaka itu. Ya. Apakah Allah akan mencelakakan dengan sholat? Bukan sholatnya yang mencelakaimu, tapi penyelisihanmu terhadap sunnah Rasulullah. Ngawurmu itu loh yang salah itu. Ya. Memang pengenmu sholat, tapi ngawur aja gitu.
Kan itu kan tidak benar seperti itu. Misalkan saking semangatnya juga hafalan Quran, tahfidz Quran, sampai di kamar mandi juga hafalan Quran, itu juga ngawur kayak gitu. Kan nggak boleh kita baca Quran di apa kamar mandi. Itu namanya orang bersemangat beramal tapi tanpa ilmu. Artinya akhirnya apa? Ngawur, ngarang, nggak boleh seperti itu. Nah, itu juga bukan amal yang soleh. Jadi amal soleh itu selalu beriringan dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Sedangkan sebaliknya di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, waqad khaba man dassaha. Sungguh merugi. Jadi khaba itu adalah suatu hal kerugian yang membawa pelakunya itu menyesal. Benar-benar akan menyesal dia, merasa rugi dia. Itu siapa? Man dassaha. Orang-orang yang mengotori jiwa tersebut. Gimana cara mengotorinya? Kata Syekh rahimahullah taala, ahfa nafsahul karimah. Nah, ini kata beliau itu nafsahul karimah. Jiwanya itu asalnya itu mulia, tapi dia ahfa, menyembunyikannya. Dia menyembunyikan jiwanya yang mulia, alati laisat hakikatan, yang tidak hakikatnya sebenarnya itu dia sembunyikan, tapi dia sembunyikan, makanya itu dia tutupi, dia kotori tadi yang tadinya warnanya putih, misalkan seperti lembaran putih, dia tutupi, dia kotori dengan noda-noda hitam jadi kotor. Nah, dengan cara apa? Bikom iha wa iha, dengan mengotorinya dan menutupinya, bitadanus, dengan melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Nah, danas itu artinya kotor, tadanus itu berarti berbuat kotor. Birodail, rodail sama dari rodilah, artinya hal-hal rendahan, hal-hal yang hina. Dia melakukan hal-hal yang hina seperti kemaksiatan, perzinahan, pencurian, perampokan. Dia kotori hatinya dengan hal-hal yang hina. Wadanwi minal uyub, dan justru malah mendekat kepada uyub, hal-hal yang aib, hal-hal yang tercela. Wal iktirafi lidunub, bahkan berusaha, iktiraf itu berupaya, berusaha dengan sungguh-sungguh lidunub, untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi dia sudah sungguh-sungguh itu ingin apa, melakukan perbuatan dosa, itu sudah mengotori jiwanya. Wa tarkuma yukmiluha, dan dia meninggalkan perkara yang bisa menyempurnakan jiwanya. Jadi harusnya jiwanya yang tadinya asalnya itu karimah, mulia, yang bisa dimuliakan, disempurnakan, wa yunamiha, dan bisa dia tumbuhkan agar semakin sempurna jiwanya, semakin bersih. Nah, namun dia malah wastimali ma yushinuha, justru dia itu mengamalkan hal-hal yang mengeruhkan, menjadikan kotor, wa yudasiha, dan mengotori jiwanya tersebut. Nah, ini adalah orang-orang yang merugi, dia mengotori jiwanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya memberikan contoh orang-orang atau kaum yang mengotori jiwanya dengan firman-Nya, kazzabat samudu bitawaha. Telah berdusta kaum Samud dengan sikap melampaui batasnya, dengan sikap pelanggarannya. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh. Jadi kaum Samud itu termasuk apa? Kalau disebutkan itu ada yang menyebutkan kaum Ad yang kedua. Nah, itu kaum yang Allah berikan karunia yang sangat besar, luar biasa keahliannya. Tidak, terutama kaum Samud itu terkenal dalam bidang arsiteknya. Dia bisa membangun istana dari apa? Gunung-gunung dibangun istana, kemudian wilayahnya wilayah yang subur. Dia Allah beri karunia kepada mereka keistimewaan seperti itu, kenikmatan yang luar biasa. Nah, namun dia mendustakan terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sikap melampaui batasnya. Bitawaha ai bisababi tughyaniha, dengan sebab melampaui batasnya mereka. Wa tarafu'iha, dan sikap merasa tinggi, sombong. Tarafu, merasa tinggi, merasa sombong, anil haqqi, dari kebenaran. Wa utuwiha ala rasulillahi, dan sikap
Pelanggarannya juga utuhannya pelanggaran merendahkan terhadap rasulnya. Ala Rasulillah. Jadi maksud Rasul di sini itu Rasulullah Nabi Shalih alaihissalam, itu Nabi yang Allah utus untuk mendakwai kaum Samud. Kemudian firman Allah Ta'ala, izin ba'atha ashqaha. Di kaum Samud itu mendustakan dengan sikap melampaui batasnya ketika bangkit orang yang paling sengsara dari kaum Samud tersebut. Jadi ashqa itu orang yang paling sengsara. Nah, itu dia bangkit, dia berdiri. Maksudnya adalah ashqal qabilah, yang paling sengsara dari kabilah kaum Samud tersebut. Nah, di sini disebut nama karena memang para ulama di tafsir banyak yang menyebutkan nama orang yang paling sengsara dari kaum Samud tersebut. Wahwa, dan dia namanya adalah Qudar bin Salih. Qudar bin Salih. Ini satu orang dari kaum Samud dan dia yang paling sengsara, asqaha. Meskipun kaum Samud itu semuanya sengsara. Semuanya sengsara karena apa? Ditimpa adab-adabnya Allah Subhanahu wa taala. Namun satu orang ini adalah orang yang paling sengsara. Kenapa? Li'akriha, karena pembunuhannya dia. Dia telah membunuh apa? Untanya Allah. Naqatullah, nanti di ayat berikutnya. Hina ittafaqu ala dzalik wa amaru fa'tamaru lahu. Jadi ketika kaumnya itu bersepakat untuk membunuh untanya Allah. Dan kaumnya memerintahkan kepada Qudar bin Salih, satu orang itu. Fa'tamaro, dan dia pun melaksanakan untuk kaumnya. Jadi satu orang itu dianggap paling sengsara, tapi semua kaumnya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka sepakat di atas keburukan. Jadi hati-hati. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah jangan kita bersepakat di atas keburukan. Meskipun nanti eksekutornya yang menjalankan keburukan itu cuma satu orang. Tapi kalau kita tidak mengingkari, kita membiarkan satu orang itu berbuat jahat, membiarkan, bahkan sepakat, bahkan mendukung, itu Allah akan mengadab semuanya. Jadi azab Allah akan menimpa semua orang yang setuju dengan kejahatan. Meskipun yang melakukan kejahatan cuma satu dua orang. Artinya apa? Inilah pentingnya syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran, kita harus mengingkarinya. Minimalnya dengan hati. Kita mengingkari dengan hati. Nanti ada kaidah tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah ta'ala. Ini insyaallah pertemuan kita untuk malam hari ini sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Bismillah ta'ala, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.